Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pasar tenaga kerja. Yang pertama mengenai dasar-dasar penentuan upah. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang tingkat upah umum, permintaan terhadap tenaga kerja, penawaran terhadap tenaga kerja, dan juga perbedaan upah. Tingkat upah umum atau bisa disebut sebagai upah real rata-rata merupakan kekuatan daya beli per 1 jam kerja atau upah nominal dibagi dengan biaya hidup. Jadi dalam 1 jam ini berapa besar biaya hidup yang bisa ditanggung. Nah, tingkat upah yang biasa kita kenal itu adalah UMR, upah minimum regional. Ini saya contohkan dari UMR Kabupaten Magelang tahun 2020, yaitu sebesar 2.042.200. Nah, ini dianggap sebagai biaya hidup dalam 1 bulan yang bisa ditanggung oleh seorang tenaga kerja. Nah, dalam pengupahan itu seharusnya meliputi yang pertama, upah minimum, kemudian struktur dan skala upah kerja lembur, upah tidak masuk atau cuti, kemudian ditentukan juga seperti apa bentuk dan cara pembayarannya, kemudian hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, misalnya penugasan khusus atau dinas kemana, dan yang terakhir adalah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Contohnya seperti BPJS Kesehatan atau tenaga kerjaan itu harus sudah diatur oleh pengusaha. Nah, sebenarnya dasar penentuan upah tadi tergantung kepada permintaan terhadap tenaga kerja yang ditentukan oleh seberapa besar produktivitas marginal dalam memproduksi output. Contohnya di sini adalah tingkat upah yang ditentukan secara kompetitif itu adalah sebesar $20 per unit, di mana tingkat produktivitas marginal yang paling baik adalah ketika jumlah tenaga kerja itu hanya 10. Di sini bisa dilihat ketika tenaga kerjanya 1, produk marginalnya adalah 2. Ketika tenaga kerjanya 2, produk marginalnya adalah 4, dan begitu seterusnya ketika tenaga kerjanya itu 10, produktivitas marginalnya adalah 20. Tetapi ketika tenaga kerjanya itu 11, produktivitas marginal itu justru turun menjadi 19. Ini berarti ketika tenaga kerja bertambah 1 menjadi 11, produktivitas marginalnya juga akan turun sebesar 1 menjadi 19 atau sudah tidak lagi naik. Ini berarti tingkat tenaga kerja yang paling efisien adalah sejumlah 10. Ada beberapa hal yang mempengaruhi produktivitas marginal. Salah satunya adalah ketika seorang pekerja memiliki barang modal yang lebih banyak atau lebih baik, biasanya produktivitas marginal mereka akan meningkat. Atau di satu sisi, seseorang itu memiliki human capital yang lebih tinggi atau pekerja yang terlatih. Contohnya, untuk barang modal ini, jika seseorang dibutuhkan untuk mengelola sawah, membajak sawah misalnya, seorang A memiliki cangkul, seorang B memiliki traktor. Kira-kira yang produktivitasnya lebih tinggi yang mana? Tentu saja yang traktor. Nah, sama halnya, seorang pekerja yang terlatih atau berpendidikan tinggi biasanya akan mampu mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan yang tidak terlatih atau tidak berpendidikan tinggi. Di sini dicontohkan tingkat perbandingan upah antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di sini kita bisa lihat bahwa tingkat upah Amerika itu sangat tinggi dibandingkan dengan Meksiko yang hanya sebesar ini.
Sedangkan untuk jumlah tenaga kerjanya itu mereka cuma segini. Dan di Meksiko ada banyak. Antara demand dan supply itu lebih banyak supply-nya. Sedangkan di sini demand dan supply sama-sama tinggi. Sama halnya dengan di Indonesia, sebenarnya antara Amerika Serikat dan Meksiko tadi berbeda karena tingkat pendidikan mereka juga berbeda. Bisa dilihat di sini yang tidak lulus SD itu tahun 2020 per jamnya itu sebesar 10.405, sedangkan yang lulus universitas itu sebesar 35.680 rupiah per jam. Jadi yang lulusan universitas itu 3,5 kali lipat lebih besar dari yang tidak lulus SD. Selanjutnya kita bicara tentang penawaran tenaga kerja. Tadi disebutkan bahwa setiap tenaga kerja yang berpendidikan atau terlatih atau memiliki human capital dan barang modal yang lebih tinggi itu akan mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi. Misalnya sebesar C ini. Nah, kalau kita bicara dari sisi penawaran tenaga kerja, apakah iya setiap tenaga kerja itu bersedia dibayar di tingkat yang tinggi? Ternyata menurut penelitian tidak selalu demikian. Ketika gaji ini lebih besar dari titik C, penawaran tenaga kerja atau tenaga kerja yang berpendidikan tinggi itu tidak bersedia untuk bekerja dengan jam yang sepanjang ini. Ternyata ketika gajinya terlalu tinggi, mereka itu tidak nyaman. Biasanya mendapatkan pajak yang lebih besar atau jam kerja yang mengikat. Nah, beberapa orang justru memilih efek substitusi. Lebih baik aku tidak mendapatkan gaji setinggi itu dengan waktu yang terikat, dengan pajak yang besar, tetapi aku lebih banyak waktu bagi keluarga atau untuk hobi misalnya. Jadi dia mementingkan keseimbangan hidup. Jadi di sini ketika tingkat upah itu berada di atas titik kritis C, efek pendapatan itu justru akan lebih dari efek substitusi. Efek pendapatan yang tinggi justru akan mengurangi jumlah jam kerja. Orang tidak mau dibayar lebih tinggi, tetapi lebih banyak waktu luang yang hilang. Bagian terakhir dari dasar-dasar penentuan upah adalah harus ada perbedaan. Hal ini dilakukan untuk mengkompensasi perbedaan daya tarik relatif atau non-moneter antar pekerjaan. Contohnya tadi, antara yang tidak lulus SD dengan yang lulus universitas, gajinya harus berbeda, upahnya harus berbeda, karena modal yang mereka tanamkan pun juga berbeda. Di Indonesia sendiri, rata-rata upah atau gaji bersih sebulan itu ditentukan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis pekerjaan utama. Ini data bulan Februari tahun 2021. Jenis pekerjaan utamanya ini ada di sini keterangannya. Untuk 0 atau 1 itu adalah tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya. Yang tidak pernah sekolah itu gajinya 1.087.236. Sedangkan tenaga profesional yang lulus universitas gajinya adalah sebesar 3.932.086 rupiah. Nah, jika disimpulkan dalam pasar kompetitif, upah itu ditentukan berdasarkan situasi tenaga kerja. Jika semua orang sama dan pekerjaannya juga sama, maka tidak akan ada perbedaan upah. Jika semua orang sama dan pekerjaannya berbeda, maka kompensasinya upah juga akan berbeda. Nah, kalau orang-orang berbeda tetapi tidak ada perubahan penawaran, akan terjadi supply and demand yang tersegmentasi
sehingga upahnya juga akan mengikuti. Dan ketika orang-orang berbeda tetapi masih berada di lingkungan yang sama, mereka akan menciptakan equilibrium yang ditentukan oleh supply dan demand. Setelah berbicara mengenai dasar-dasar penentuan upah, kita akan berbicara tentang serikat pekerja. Akan kita bahas tentang secara dan praktek, bagaimana serikat pekerja menaikkan upah, dan bagaimana pengaruh terhadap upah dan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan, membela hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Nah, sejarah serikat pekerja itu dimulai tahun 1879. Ada organisasi buruh yang pertama kali dibentuk. Net in Onderwijgenosem merupakan organisasi yang beranggotakan para pegawai swasta Eropa. Nah, ini pribumi Indonesia yang memiliki hierarki pekerjaan terendah tidak diizinkan menjadi anggota. Nah, selanjutnya ada organisasi buruh Indonesia, Vereniging van Spoor ini, dengan keanggotaan campuran antara orang Indonesia dan Eropa. Ini pemimpinnya seorang Jawa yang bernama Semaun. Nah, kemudian berkembang terus hingga sekarang. Nah, bagaimana serikat pekerja itu mempengaruhi gaji ketika mereka meminta gajinya itu sebesar R. Padahal di satu sisi tenaga kerja ada sebanyak S ini. Ada sebanyak ini. Karena pengusaha dituntut untuk memberikan gaji yang segini, mereka hanya mampu membayar sebesar tingkat ini atau di sini. Jadi, E dan F ini merupakan kesenjangan. Tenaga kerja yang tersedia adalah sebesar ini, tetapi yang mampu diserap oleh pengusaha hanya sebesar ini. Jarak antara E F ini merupakan tenaga kerja yang tidak dapat bekerja. Nah, kesimpulannya, di satu sisi serikat pekerja bisa menuntut gaji yang lebih tinggi, tetapi di lain sisi mereka mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir, berbicara tentang tenaga kerja itu tidak lepas dari diskriminasi ras dan gender. Nah, di sini disebutkan bahwa ada diskriminasi antara orang dengan pekerjaan yang bagus dengan orang yang memiliki pekerjaan minoritas. Terkait hal ini, Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana setiap tenaga kerja harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Mereka tidak boleh ada diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Diskriminasi adalah ketika perbedaan ekonomi muncul karena karakteristik pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan, seperti ras, gender, orientasi seksual, atau agama. Seharusnya setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Lebih lanjut dirinci melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Ketenagakerjaan itu berkaitan dengan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan, memberikan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Jadi di Indonesia seharusnya sudah tidak ada diskriminasi demi mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja berikut keluarganya. Berdasarkan gender juga bisa dilihat bahwa upah rata-rata itu kalau dulu tahun 2018 itu perempuan lebih rendah, tetapi sekarang lebih rendahnya itu dalam tingkat yang relatif kecil. Jadi dalam gender pun sudah tidak ada diskriminasi yang berarti. Nah, sekian materi tentang tenaga kerja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.